Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islami was sihah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ablaghin nasi fil balaghati wal fasahah wa ala alihi wa sahbihi dzawil aqaidis sahihah. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tentang memaksimalkan nikmat Allah, kesehatan dan kesempatan. Qala al-musannif al-Habib Ali bin Hasan Baharun rahimahullah, wa mata'ana bi tuli hayati syarifah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Qala al-Habib Abdullah al-Haddad, berkata al-Habib Abdullah al-Haddad sahibir ratib, kullu nafsin min anfasika jawharatun la qimatalah. Setiap nafasmu, setiap hembusan nafasmu adalah permata yang tidak ternilai harganya. Itla iwadalah, karena tidak bisa tergantikan. Wa idza fata fala audalah, maka ketika lewat tidak akan bisa kembali. Jadi setiap nafas yang kita hembuskan ini ya, bernafas, nyedot udara, mengeluarkan lagi. Setiap nafas ini mahal, bagaikan mutiara. Karena apa? Karena tidak bisa tergantikan. Ya, misalnya ada orang menawari panjenengan, sampean tak kasih uang 1 miliar, tapi ditukar dengan nafas, sampean nggak bisa nafas lagi. Kira-kira mau napa boten? Nggak mau ya, terus mati. Mau ditukar berapapun nggak mau. Maka mahal sekali. Nafas kita ini mahal. Kalau sudah lewat tidak akan kembali. Ya, yang kemarin sudah nggak akan kembali. Jadi kenangan. Ya, katanya anak-anak itu di media sosial, kemarin adalah kenangan, hari ini adalah perjuangan, besok adalah harapan. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala al-Habib Abdullah al-Haddad. Habib Abdullah al-Haddad juga berkata, awqatuka umruk, waktumu itu umurmu, wa umruka ra'su malik, sedangkan umurmu adalah modal hartamu. Wa alaihi aslu tijaratik, dan umurmu itu adalah modal dari bisnismu, modal dari daganganmu. Wa bihi wusuluka ila na'imil abad, dan dengan umur itu kamu bisa mencapai kenikmatan yang abadi. Fi jiwarillahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu kita itu umur kita ya. Tadi adzan jam berapa? Jam 3 lewat 40 menit lah misalnya ya. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 4.25. Berarti sudah 45 waktu yang lewat mulai adzan tadi. Nah, waktu tersebut adalah umur kita ya. Berarti umur kita sudah kelong 45 menit. Nanti zuhur jam 11.30 misalnya, itu adalah berarti umur kita sudah kelong ya, sudah berkurang berapa jam? Anggap sekarang jam 4:30.
setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, 7 jam. Berarti mulai subuh sampai duhur 7 jam umur kita telah lewat. Maka itu sama dengan modal kita. Umur ini modal. Umpama orang bisnis ada modal. Modal ini dijalankan. Apa dibuat kulakan ya. Nanti dijual berapa, dapat hasil. Nah, sama dengan umur kita. Menghasilkan apa enggak? Ya, mulai tadi pagi bangun tidur sampai sekarang ini berhasil apa enggak? Oh, misalnya dibuat tidur ya, dibuat apa? Diam aja ya, enggak sholat misalnya. Ya berarti umur kita enggak dapat apa-apa. Tapi kalau mulai tadi subuh ya dibuat sholat, dibuat zikir ya, dibuat majelis taklim, berarti umur kita telah menghasilkan sesuatu. Itu yang namanya kalau dalam perdagangan berhasil. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini umur kita ini bisa menjadi sesuatu yang membawa kita ke tempat yang tinggi. Umpama orang bisnis kalau sukses gemilang bisa menjadi orang kaya raya ya. Orang yang sukses. Sama dengan umur kita. Umur kita ini bisa menjadikan kita mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Bagaimana kita memanfaatkannya? Kalau tidak dimanfaatkan tidak ada gunanya ya. Katanya Imam Ghazali, kita punya senjata. Tapi setelah di hutan berjumpa dengan harimau atau hewan buas gak digunakan. Sama dengan orang tidak punya senjata. Sama dengan kita punya umur, punya modal. Kalau tidak dimanfaatkan, kita itu sama dengan mati. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, al-waqtu nafis fala tasribhu illa linafis. Waktu itu sangat mahal, maka jangan digunakan kecuali untuk mendapatkan sesuatu yang mahal juga. Misalnya orang perempuan ya punya kalung 100 gram, mau dikeluarkan kalung ini ke pasar, akhirnya dapat uang berapa? 1 gramnya misalnya 1 juta, berarti dapat uang 100 juta. Tapi ini ndak, setelah di pasar ditukar dengan kertas biasa, kertas bekas, koran bekas 1 lembar. Kira-kira ini sampai di rumah menyesal apa ndak? Keluarganya maitun apa boten? Maitu. Nah, orang kelak di akhirat ketika di dunia umurnya ini tidak dimanfaatkan, setelah melihat umur saya hari Sabtu misalnya, mulai subuh sampai duhur kok hanya dapat tidur misalnya ya, ini akan menjadi penyesalan di akhirat. Umpama di akhirat ada mati, orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik akan mati, menyesal. Menyesalnya ini sampai mati karena saking getunnya ya. Okay. Maka ke sebuah syair itu, wa man tafuthu sa'atun min umrihi takun alaihi hasratan fi qabrihi. Barang siapa 1 jam saja lewat umurnya, ya lewat tanpa dimanfaatkan dengan baik, takun alaihi hasratan fi qabrihi, akan menjadi penyesalan kelak di kuburnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak tadi bawa uang ke pasar jutaan rupiah, ternyata hanya dapat sesuatu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Mungkin kena hipnotis ya, mungkin kena gendam. Gini apa batan? Siapa yang bisa menggendam waktu? Setan. Oleh setan dibuat waktu ini supaya dibuat maksiat. Kalau tidak, bagaimana waktu kita itu hilang sia-sia? Okay? Maka alhamdulillah para ulama ini jauh-jauh mengingatkan kita betapa waktu itu sangat berharga. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i berkata, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Katanya Imam Syafi'i, dunia itu hanya 1 jam.
maka jadikanlah taat, ya. Jadi dunia ini hanya 1 jam. Ini yang dipakai para ulama. Kita itu hidup mungkin hanya nanti sampai jam 7. Tidak ada panjang angan-angan. Besok saya masih begini, besok saya masih begini, lusa saya begini. Tidak ada kata-kata itu. Yang ada itu saya umur ini tinggal nanti jam 7 saya mati. Sehingga jam sekarang ini digunakan dengan baik. Setelah jam 7 nanti saya mungkin jam 9 oleh Allah dipanggil. Maka antara jam 7 dengan jam 9 dimanfaatkan dengan baik. Nanti jam 9 saya mungkin zuhur nanti mati. Karena kita tidak tahu kapan mati. Maka jam 9 itu sampai zuhur dimanfaatkan dengan baik. Terus seperti itu. Gak pernah membayangkan saya besok masih hidup. Saya besok masih hidup. Ya. Maka ada Imam Ma'ruf Al-Qursi. Itu pernah suatu ketika datang ke satu masjid karena ada seorang ulama, oleh imamnya masjid itu disuruh ngimami. Imam Ma'ruf Al-Qursi, panjenengan ngimami kiai mumpung panjenengan ada di sini. Udah kamu aja. Enggak, kalau saya besok masih bisa ngimami. Maka kata Imam Ma'ruf, ya Allah, kamu ini sebagai imam sholat, kenapa masih punya pikiran besok akan hidup? Apakah kamu jamin besok itu masih hidup? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi para ulama itu umurnya ya 1 jam itu. Kata Imam Syafi'i, umur itu, dunia itu 1 jam. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Maka jadikanlah 1 jam itu untuk taat kepada Allah. Selalu begitu. Katanya Imam Ghazali, waj'alil mauta nasba 'ainaik. Jadikanlah mati itu di depan matamu. Jadi seperti itu. Dengan cara ini maka kita akan bisa memaksimalkan waktu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengaruniakan umur yang barokah kepada kita untuk menambah bekal kita kelak ketika pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya Rabbal Alamin, Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyuna al-amirun nagi fala ahadun abarwa fi qawli la minhu wa la na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami.